Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Gua ngerti kenapa hashtag kabur aja dulu rame banget ya. Menurut gua ini adalah hal yang bagus untuk anak muda usia 20-an. Cari kebahagiaan di luar negeri, kalau di dalam negeri sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan. Kalau usah peduli yang namanya nasionalisme, pride nasionalisme. Kita juga sama Pak yang di luar negeri, bukan karena kita nggak cinta Indonesia, tapi kita lagi dapat kesempatan untuk jadi representasi Indonesia di mata dunia. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you. Hai, jadi belakangan ini di sosial media itu lagi ramai tagar hashtag kabur aja dulu. Hal tersebut merupakan cerminan kekecewaan masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z dan generasi milenial, tentang sulitnya mendapatkan pekerjaan, gaji yang layak, serta kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat. Dan membuat mereka berpikir untuk kabur ke luar negeri demi mendapatkan pekerjaan dan gaji yang jauh lebih besar, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Hal tersebut pun akhirnya viral di sosial media, baik di Instagram, TikTok, maupun X, sampai disorot oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan, apa kau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Jadi saya kira hashtag kabur aja dulu ini kita sebagai pemerintah harus melihat ini sebagai masukan, kemudian aspirasi yang harus memacu kita, memotivasi kita untuk bekerja lebih baik, membangun lebih baik. Di Amerika di mana pasti akan second class, nggak akan bisa ke first class citizen. Di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis itu tadi. Tapi sebenarnya separah apa sih Indonesia sampai tagar hashtag kabur aja dulu ini viral di sosial media? Nah, kalau menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2024 itu berada di angka 4,9%. Atau bisa dikatakan lebih dari 7 juta masyarakat Indonesia itu terjebak dalam status pengangguran. Dan lebih mirisnya lagi, hal tersebut atau tingkat pengangguran tersebut itu didominasi oleh usia muda rentan 20 sampai 29 tahun, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang diperkirakan akan menopang Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kayaknya lebih ke arah Indonesia Cemas ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Hal tersebut diperparah dengan meningkatnya jumlah PHK dari tahun 2023 ke tahun 2024, di mana sepanjang tahun 2024 lebih dari 77.000 masyarakat Indonesia mengalami PHK, atau bisa dikatakan meningkat 20,2% dari tahun 2023. Hal tersebut sudah pasti menimbulkan efek domino, di mana jumlah middle class di masyarakat Indonesia saat ini mengalami penurunan, di mana menurut data Books pada tahun 2019 jumlah middle class Indonesia itu berada di angka 20,45% dan mengalami penurunan di tahun 2024 sampai ke angka 17,13%, sehingga memicu penurunan daya beli masyarakat Indonesia. Itulah mengapa UMKM Indonesia saat ini sulit untuk berkembang, karena jumlah middle class Indonesia yang menopang ekonomi Indonesia saat ini itu mengalami penurunan atau kehilangan daya beli mereka. Sampai sini kalian sudah tahu kan keadaan Indonesia itu seperti apa. Ditambah yang baru viral, Liga Korupsi Indonesia.
Nah, hal tersebutlah yang akhirnya memicu gerakan tagar hashtag kabur aja dulu, sehingga menimbulkan pro dan kontra, bahkan sampai ada yang mengatakan orang yang kabur ke luar negeri itu diragukan nasionalismenya. Nah, kebayangkan, nasionalisme seseorang itu diukur apakah dia stay atau kabur ke luar negeri. Menurutku secara pribadi, hal tersebut tentu keliru, karena kita tidak bisa menilai nasionalisme seseorang hanya berdasarkan apakah dia stay atau kabur. Karena orang yang stay itu belum tentu memiliki rasa nasionalisme. Contohnya, para koruptor, mereka stay di negara ini tapi menghancurkan negara ini dari dalam. Apakah itu nasionalisme? Sudah pasti tidak. Begitupun sebaliknya, belum tentu orang yang kabur ke luar negeri itu tidak mencintai negara ini. Bisa saja mereka telah berusaha maksimal di negara ini, tapi usaha mereka itu tidak mampu merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Di sisi lain, mereka mendapatkan tawaran untuk berkarir ke luar negeri dengan gaji yang jauh lebih besar. Jadi menurutku ini pure bertahan hidup, bukan tentang masalah nasionalisme. Ini pure bertahan hidup. Aku secara pribadi itu memilih untuk stay karena saat ini aku sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang baik, dan dimana aku merasa aku bisa berkembang dengan apa yang aku miliki saat ini. Tapi apakah aku mengatakan orang yang kabur ke luar negeri itu salah? Nah, sudah pasti tidak, karena ini pure bertahan hidup, ini pure bertahan hidup. Jadi sangat lucu kalau kita menilai nasionalisme seseorang hanya berdasarkan dia stay atau kabur. Jadi pada akhirnya baik buruknya hashtag kabur aja dulu ini itu tergantung diri kita masing-masing. Persetan dengan apa yang orang bilang, karena kehidupan kita yang tentukan. Jadi bagi teman-teman, kalau kalian memang mendapatkan kesempatan untuk berkarir dan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di luar negeri, ya kenapa tidak? Yang jadi masalah adalah ketika kalian cuma tidur di kamar, scroll TikTok, minta jajan dari orang tua, tidak mau melamar kerja, tidak mau berusaha. Nah, itu yang masalah. Itu yang masalah. Jadi bagaimana? Apakah kalian memilih untuk kabur ke luar negeri atau tetap stay di negara ini? Saya Ilham, terima kasih.